Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian harian bilangan bulat. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Suhu ruangan di daerah kutub pada siang hari adalah 1 derajat Celcius dan pada malam hari 18 derajat Celcius lebih rendah dari suhu pada siang hari. Maka suhu pada malam hari caranya adalah 1 derajat Celcius dikurangi dengan 18 derajat Celcius. Hasilnya adalah minus 17 derajat Celcius. Nomor 2. Seorang anak berlari pada suatu lintasan lurus sejauh 85 meter. Kemudian mundur sejauh 35 meter dan maju lagi sejauh 15 meter. Jarak anak dari titik awal adalah pertama dia berlari 85 meter. Lalu mundur. Kalau mundur berarti minus 35 meter. Kemudian maju lagi. Kalau maju berarti plus 15 meter. Oke, sekarang kita kerjakan satu persatu. Ini dikurangi 85 dikurangi 35, 50 meter. Kemudian kita tambahkan dengan 15 meter, maka hasilnya adalah 65 meter. Suhu di dalam kulkas minus 2 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Setelah lampu mati selama 12 menit, suhu di dalam kulkas adalah pertama minus 2 derajat Celcius. Kemudian listriknya mati selama 12 menit. Maka ditambah dengan perubahannya adalah 12 menit dan kenaikan suhu itu terjadi per 4 menit. Naiknya sebesar 3 derajat Celcius. Maka kita dapatkan minus 2 derajat Celcius ditambah 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9 derajat Celcius. Maka suhu dalam kulkas sekarang adalah 7 derajat Celcius. Skor pada kompetisi adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar. Oke, kita tuliskan jawaban benar, nilainya 4. 0 untuk soal yang tidak dijawab. Tidak dijawab, skornya 0. Dan minus 1 untuk setiap jawaban yang salah. Untuk yang salah, skornya minus 1. Dari 50 soal yang diberikan, Adika tidak menjawab 7 soal. Berarti yang ini kita kalikan 7. Dan salah 5 soal. Di sini kita kalikan 5. Skor yang diperoleh Adika adalah, kita harus cari tahu dulu berapa jawaban yang benarnya. Soalnya ada 50, kita kurangkan dengan yang tidak dijawabnya ada 7 dan yang salahnya ada 5. Jadi 50 dikurang 12 sama dengan 38. Berarti jawaban yang benarnya kita kalikan dengan 38. Di sini hasilnya 152, yang ini 0, yang ini minus 5. Maka skor yang diperoleh Adika tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 147. Hasil penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya
sampai tambah 40 adalah, nah sekarang saya jabarkan dulu supaya lebih mudah dimengerti. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah dan seterusnya. Ditambah 37 ditambah 38 ditambah 39 ditambah 40. Nah, hasilnya berapa? Kita akan hitung. Pertama, supaya mudah kita pasangkan. 1 kita pasangkan dengan 40. 1 tambah 40 hasilnya 41. Kemudian 2 kita pasangkan dengan 39. 2 ditambah 39, 41 juga. Lalu 3 kita pasangkan dengan 38. 3 ditambah 38 hasilnya 41 juga. Begitu juga 4 ditambah 37 hasilnya juga 41. Jadi setiap pasangan nilainya adalah 41. Nah, kita hitung akan ada berapa pasangan. Di sini dari 1 sampai 40. Kalau kita pasangkan, berarti akan ada 20 pasang. Maka hasil penjumlahannya adalah 41 kali 20 sama dengan 820. Unsur identitas pembagian adalah berapa? 1. Kenapa 1? Karena berapapun bilangannya, kalau dibagi dengan 1, maka hasilnya tidak berubah. Contohnya, 5 dibagi 1, hasilnya tetap 5. Minus 2 dibagi 1, hasilnya tetap minus 2. Nah, karena tidak berubah, maka 1 disebut sebagai unsur identitas pembagian. Sebuah desa berpenduduk 500 jiwa. Setiap 10 tahun, penduduk desa tersebut akan naik menjadi 2 kali lipat. Berapakah penduduk desa 40 tahun mendatang? Oke, tahun sekarangnya atau tahun ke-0. Tahun ke-0, jumlah penduduknya adalah 500. Kemudian tahun ke-1, maksudnya 10. Dikalikan dengan 2, karena 2 kali lipat di sini ya. Maka tahun ke-10 adalah jumlah penduduknya 1000 jiwa. Tahun ke-20, kita kalikan lagi dengan 2. Jadinya 2000. Lalu tahun ke-30, jumlah penduduknya kita kalikan 2 lagi, 4000. Lalu tahun ke-40, jumlah penduduknya menjadi 8000 jiwa. Pada suatu kompetisi futsal, ada 12 tim yang lolos dalam babak penyisihan. Setiap tim harus melawan tim yang lain dan mendapatkan nilai tertinggi untuk maju ke babak berikutnya. Jika dapat memenangkan pertandingan, mendapat nilai 3. Oke, kita tuliskan jika menang, skornya 3. Sedangkan jika kalah, diberi nilai -1. Kalah nilainya -1. Dan seri nilainya 1. Jika seri nilainya 1. Tim champion dapat memenangkan 6 pertandingan. Oke, berarti di sini kali 6. Dan mengalami kekalahan 3 kali. Yang ini kalikan dengan 3. Berapa nilai yang diperoleh tim tersebut? Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu. Berapa kali tim champion ini bertanding? Bertandingnya berapa kali? Bertandingnya 11 kali. Kenapa 11 kali? Karena timnya totalnya ada 12. Dan setiap tim harus
melawan tim yang lainnya. Berarti yang satu adalah tim champion dan yang 11 lagi adalah tim lain. Artinya tim champion bertanding dengan 11 tim lain. Berarti bertanding 11 kali. Berarti serinya ada berapa? Serinya berarti 11 dikurang 6 tambah 3. 11 dikurang 9. Berarti serinya 2 kali. Berarti di sini kita kalikan dengan 2. Nah, sekarang kita hitung. 3 kali 6, 18, min 1 kali 3, min 3, 1 kali 2, 2. Kita jumlahkan. Maka nilai yang diperoleh tim champion adalah 17. Sebuah bus berkapasitas 9 kursi untuk 2 orang, 9 kursi untuk 3 orang, dan 1 kursi belakang untuk 5 orang. Saat berangkat dari terminal, bus terisi penuh. Bus berhenti di 3 halte untuk menurunkan masing-masing 5 orang. Berapa penumpang yang masih ada di dalam bus? Oke, pertama saya gambarkan dulu ilustrasinya. Ini adalah kursi untuk 2 orang dan ini adalah kursi untuk 3 orang. Nah, ini ke belakang, terus di sini yang 2 orang, di sini yang 3 orang. Ini dan seterusnya ada 9 baris. Ini juga dan seterusnya ada 9 baris. Oke, ini 9. Kemudian kursi yang paling belakang, ini kapasitasnya untuk 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa sih kapasitas busnya. Kapasitas bus. Ada 9 kursi untuk 2 orang, kemudian ada 9 kursi untuk 3 orang, dan ada 1 kursi untuk 5 orang. 9 kali 2, 18, ditambah dengan 9 kali 3, 27, ditambah 1 kali 5, 5. 18 tambah 27 tambah 5, 50. Jadi kapasitas busnya untuk 50 orang. Kemudian bisnya berhenti di 3 halte. Masing-masing menurunkan 5 orang. Oke, berhenti di 3 halte. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15 orang yang turun. Berarti di dalam bis ada berapa orang? Di dalam bis sisanya ada 50 dikurang 15 sama dengan 35 orang. Bu Aisyah akan membuat rangkaian bunga yang merupakan kombinasi dari 3 jenis bunga. Ia memiliki 56 bunga matahari. Kita tuliskan matahari. Ada 56, kemudian 70 bunga mawar. Mawarnya ada 70. Kemudian dan 86 bunga lili. Lilinya ada 86. Jika 2 tangkai bunga lili busuk, berarti ini kita kurang 2, jadinya ada 84. Sehingga tidak dapat digunakan dan Bu Aisyah menginginkan jumlah rangkaian terbanyak, maka kombinasi jumlah bunga tiap rangkaian berapa? Oke, artinya kita harus membagi-bagikan rangkaian bunga ini dengan kombinasi dari 56, 70, dan 84 bunga. Berarti kita harus mencari faktor persekutuan terbesar. Oke, kita cari pakai pohon faktor. 56 kita bagi 2 dapat 24.
8. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 14. Lalu dibagi 2 lagi, hasilnya 7. Kemudian 70. Kita bagi 2, hasilnya 35. Lalu dibagi 5, hasilnya 7. Dan terakhir 84. Kita bagi 2, 42. Bagi 2 lagi, jadi 21. Lalu dibagi 3, hasilnya 7. Maka kita tulis di sini 56 itu adalah 2 pangkat 3 kali 7. Kemudian 70 itu adalah 2 kali 5 kali 7. Selanjutnya 84 itu adalah 2 kuadrat kali 3 kali 7. Nah, yang kita cari adalah FPB. FPB-nya kita lihat 2-nya di sini pangkat 3, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Untuk FPB berarti ambil yang pangkatnya paling kecil, berarti 2. Selanjutnya, 3-nya hanya muncul di sini, berarti tidak boleh. 5 juga hanya muncul di sini, berarti tidak boleh kita tuliskan. Yang muncul di semuanya adalah 7. Maka FPB-nya adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, sekarang kita hitung berapa bunga mataharinya. Matahari. Berarti 56/14. Di satu rangkaiannya berarti bunga mataharinya ada 4. Kemudian bunga mawar. 70 dibagi dengan 14. Maka di setiap rangkaiannya akan ada 5 bunga mawar. Dan terakhir bunga lili. Bunga lilinya 84 dibagi 14 sama dengan 6. Berarti dalam satu rangkaian bunganya ada bunga mataharinya 4, bunga mawarnya 5, dan bunga lilinya 6. Manakah yang merupakan sifat distributif? Yang mana? Yang A. Oke, lanjut. Fla, Nadine, dan Denaya rutin berlatih renang. Fla berlatih renang setiap 8 hari sekali. Nadine berlatih renang setiap 9 hari sekali. Dan Denaya setiap 12 hari sekali. Pada tanggal 21 Februari tahun 2020, mereka pergi berenang bersama-sama. Tanggal berapa Fla, Nadine, dan Denaya akan pergi berlatih renang bersama-sama lagi? Oke, di sini ada 8 hari, 9 hari, dan 12 hari. Berarti yang kita cari KPK atau FPB? Karena di sini perkalian, maka yang kita cari adalah KPK. Kita tuliskan dulu datanya. Fla itu setiap 8 hari. Kemudian Nadine setiap 9 hari. Dan Denaya setiap 12 hari. Berarti kita harus cari KPK dari 8, 9, dan 12. Saya gunakan cara tabel. 8, 9, 12. Semuanya kita bagi dengan 2. Di sini 4, di sini tetap 9, di sini 6. Lalu kita bagi lagi dengan 2. Di sini 2, ini masih 9, di sini jadi 3. Masih bisa dibagi 2, di sini 1, di sini 9, di sini tetap 3. Nah, sekarang kita bagi dengan 3. Di sini 1, di sini 3, di sini 1. Terakhir, kita bagi dengan 3. 1, 1, 1. Oke, jadi KPK-nya berapa? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Atau 8
kali 9 sama dengan 72. Nah, kita harus menghitung 72 hari sejak 21 Februari. Perlu diingat bahwa tahun 2020 adalah tahun kabisat. Maka bulan Februari jadinya ada 29 hari. Oke, kita hitung di bulan Februari bisa berapa hari? Jadinya 29 dikurang 21 sama dengan 8 hari. Di bulan Maret ada berapa hari? Ada 31. Kemudian di bulan April ada 30 hari. Kita jumlahkan. 8 ditambah 31 ditambah 30. Berarti sudah ada 69 hari. Nah, sekarang kita hitung yang bulan Mei-nya. Berarti bulan Mei, total semuanya kan 72. Di sini sudah 69, berarti 72 dikurangi 69 sama dengan 3. Berarti mereka ketemu lagi di tanggal 3 Mei. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang bilangan bulat. Dimulai dari angka 1. Ya, ini tidak benar. Coba kita cek yang selanjutnya. Bukan bilangan desimal. Ini benar. Pada bilangan bulat terdapat bilangan negatif. Ini benar. Bilangan cacah adalah bagian dari bilangan bulat. Ini juga benar. Maka jawabannya adalah yang A. Hasil dari 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 1. Di sini tidak ada angkanya, tapi sebenarnya ini adalah 2 pangkat 1. Jika dibagi, maka pangkatnya dikurang. Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 8 kurang 7 kurang 1. Oke, kita hitung. 8 dikurang 7, 1. Dikurang 1, 0. Jadinya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 nilainya berapa? 1. Berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0, maka nilainya sama dengan 1. Hasil dari 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Jika pangkat dipangkatkan, maka ini pangkatnya dikali, ini juga pangkatnya dikali. Maka kita dapatkan 3 pangkat 4 kali 3, 12. Lalu dibagi 3 pangkat 2 kali 5, 10. Kita sederhanakan, jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Maka 3 pangkat 12 dikurang 10 sama dengan 3 pangkat 2. Nilainya berapa? 3 kuadrat sama dengan 9. Hasil dari 4 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Oke, 4 itu sebenarnya adalah 2 pangkat 2. Sekarang dipangkatin lagi dengan 2, lalu dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, pangkat dipangkatin, jadinya pangkatnya dikali. 2 pangkat 2 kali 2, 4. Lalu dikalikan dengan 2 pangkat 3. Kalau dikali, maka pangkatnya ditambah. Jadinya 2 pangkat 4 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan nilainya berapa? 128. Kelipatan persekutuan 6 dan 8 yang kurang dari 100. Nah, kalau yang diminta adalah kelipatan persekutuan 6 dan 8, berarti kita harus mencari KPK dari 6 dan 8. Jadi kelipatan persekutuan 6 8 itu adalah
kelipatan dari KPK-nya. Kita hitung dulu KPK dari 6 dan 8. 6, 8. Kita gunakan tabel. Bagi 2, di sini 3, di sini 4. Kita bagi 2 lagi, di sini tetap 3, di sini jadi 2. Lalu bagi 2 lagi, di sini 3, di sini jadi 1. Selanjutnya kita bagi 3, di sini 1, ini 1. Maka KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 atau 8 kali 3 sama dengan 24. Maka kita harus mencari kelipatan 24 yang kurang dari 100, yaitu 24, kemudian 48, lalu 72, dan terakhir 96. Faktor persekutuan dari 36 dan 48. Oke, berarti kita harus mencari bilangan-bilangan yang bisa membagi 36 dan bilangan-bilangan yang bisa membagi 48. Oke, pertama kita cari dulu faktor dari 36. Nah, cara mudahnya adalah tinggal kita kalikan berapa kali berapa yang hasilnya adalah 36. Itu 1 kali 36, lalu 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, dan 6 kali 6. Maka faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sekarang kita cari faktor dari 48. Oke, kita gunakan cara yang sama. 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, kemudian 6 kali 8. Jadi faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Yang diminta adalah faktor persekutuan. Artinya apa? Cari faktor yang sama. Di sini ada berapa saja? Ada 1, kemudian 2, lalu 3, kemudian 4, masih ada di sini 6, dan terakhir 12. Jadi faktor persekutuan dari 36 dan 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kelipatan persekutuan terkecil dari 12, 14, dan 18. Oke, kita akan mencari KPK. Kita gunakan tabel 12, 14, dan 18. Semuanya kita bagi dengan 2. Di sini 6, kemudian 7, 9. Masih bisa dibagi dengan 2. Di sini 3, 7, ini tetap 9. Nah, sekarang kita bagi dengan 3. Di sini jadi 1, ini 7, di sini 3. Kita bagi lagi dengan 3. 1, 7, 1. Dan terakhir kita bagi dengan 7. Sehingga terakhirnya 1, 1, dan 1. Jadi KPK-nya berapa? 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 7. 2 kuadrat itu 4 kali 9 kali 7. Hasilnya adalah 252.
FVB dari 84 dan 108. Sekarang kita gunakan cara pohon faktor. 84 kita bagi dengan 2, hasilnya 42. Bagi lagi dengan 2, jadi 21. Kita bagi 3, di sini 7. Kemudian 108. Kita bagi 2, jadi 54. Kita bagi 2 lagi, jadi 27. Bagi 3, jadi 9. Dan terakhir bagi 3, di sini 3. Jadi 84 itu sama dengan 2 kuadrat kali 3 kali 7. Dan 108 itu sama dengan 2 kuadrat kali 3 pangkat 3. Yang diminta F, P, B. Jadi untuk 2, kita cari yang pangkatnya terendah, ternyata 2 kuadrat. Oke, sekarang yang 3, pangkatnya terendah, 3. 7-nya nggak masuk karena di sini nggak ada. Jadinya 4 kali 3 sama dengan 12. Sebagian kucing betina di suatu kota disteril untuk mengendalikan jumlah kucing liar di kota tersebut. Jumlah kucing liar tersebut berkurang menjadi setengahnya setiap tahunnya. Berapa jumlah kucing liar setelah 4 tahun sejak program steril tersebut? Oke, kita hitung. Pertama, di tahun ke-0, itu dimisalkan 1 bagian ya, berdasarkan informasi petunjuknya. Kemudian tahun ke-1, nah lihat di sini menjadi setengahnya, berarti dibagi 2, setengah. Tahun kedua kita bagi lagi dengan 2, jadinya 1/4. Tahun ketiga kita bagi lagi dengan 2, jadinya 1/8. Dan terakhir di tahun keempat, 1/8 kita bagi dengan 2, jadinya 1/16 bagian sisanya. Nomor terakhir, tuliskan semua bilangan prima yang kurang dari 100. Oke, semuanya ada 25 angka, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, lalu 23, 29, 31, 37, lalu 41, 43, 47, kemudian 53, lalu 59, 61, 67, 71, 73, 79, kemudian 83, 89, dan 97. Oke, demikian materi pembahasan bilangan bulat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.